Pokoknya yang ingin selamat harus sunat. Siapa yang mau sunat selain orang Yahudi? Suster-suster ini kalau baik itu diceritakan di atas sofa rumah. Lihatlah aku the best, nah aku yang terbaik, gombal. 50 hari kita merayakan Paskah sampai ditutup nanti hari raya Pantekosta. Tapi dalam pesta 50 hari itu Kristus yang bangkit sudah turun menggerakkan para murid, yaitu Roh Kudus. Rohnya sendiri sudah turun. Itu yang membuat para murid berubah total menjadi manusia-manusia yang tahan bantingan, yang berani dan tidak lembek, penakut, di rumah sajalah. Udah, para murid mulai bergerak kemana-mana. Dalam bacaan pertama tadi gereja sudah saling tegang, bertentangan gara-gara peraturan Yahudi mau diberlakukan untuk perjanjian baru. Pokoknya yang ingin selamat harus sunat. Siapa yang mau sunat selain orang Yahudi? Itulah yang membuat mereka mengadakan sidang di Yerusalem, menyelesaikan masalah. Dan saya tertarik pada rumus itu. Keputusan rapat itu ditulis pada surat dan diedarkan ke Antioquia. Bunyinya, kami dan Roh Kudus memutuskan begini-begini. Yang penting sunat itu tidak berlaku. Kan begitu. Ketika Yesus bersama mereka, tentu mereka bisa memutuskan sesuatu dengan cepat dan enak. Kita mau kemana? Enaknya gimana? Bagaimana kalau kamu yang pergi? Diputuskan bersama-sama. Yang sudah ada di mobil, yang satu ingin ke selatan, yang satu ingin ke Trawas. Berkelahi di mobil itu hanya gara-gara arahnya lain-lah. Dan ini para brother suster ini datang ke GSW Prigen ini tak kira karena terpaksa. Ya itu untuk apa? Ke Prigen tidak ada apa-apa. Yang satu ingin kemana, ke Sarangan atau ke mana, ke Tawangmangu. Prigen tidak ada apa-apa. Tapi karena kesini ya bersatu, tidak karena Roh Kudus, tapi karena terpaksa. Jadi para saudara, dalam bacaan tadi kita melihat bagaimana rumus itu. Yesus sendiri sebelum pergi sudah pesan, jangan kamu gelisah, aku akan mengirim penghibur, penolong lain. Dia yang akan mengingatkan kamu apa yang sudah kamu dengar. Jadi Yesus akan menganugerahkan rohnya, persisnya adalah rohnya bersama dengan roh Bapa. Persatuan roh Yesus dan persatuan roh Bapa itulah Roh Kudus. Dan dengan roh itu para rasul di Yerusalem bisa mengatakan kami dan Roh Kudus memutuskan ini.
Saudara sekalian, roh yang menyertai para rasul dulu, sekarang pun tetap menyertai kita, menyertai gerejanya. Kita baru saja mendapat Paus Leo, Paus yang baru. Biasanya konklav itu 1 sampai 2 minggu untuk memutuskan bersama-sama siapa akan memimpin. Tapi Paus Leo ini dipilih hanya dalam 2 hari. Namanya Romo Prevost itu mendapat 100 suara dari 135 kardinal. Dan kok bisa ya cepatnya? Tentu saja kita yang beriman mengucapkan, aduh itu karya Roh Kudus. Tapi orang-orang yang tidak suka soal ini roh berani berapa? Ini roh ini yang penting, dan roh ini sudah masuk GSW. Berani berapa? Ya. Itu. Jadi lihatlah itu bagaimana kita menafsir roh. Mendengarkan roh dan dibimbing oleh roh sering kita alami karena hasilnya yang baik dan menyenangkan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu kita alami dalam perjalanan keluarga Katolik. Dalam keluarga itu terjadi pertikaian, perkelahian, dan tiba-tiba setelah sekian lama pasangan itu datang orang, Romo, kami mau merayakan 25 tahun, kami mau merayakan 40 tahun pernikahan, kami mau merayakan 50 tahun jadi suster. Ada yang sudah 50 tahun, belum ada, nanti ya, moga-moga belum 50 saya sudah game. Tapi kalau melihat ke belakang perjalanan panggilan kita, entah itu yang menikah atau yang masuk biara, kita semua bersyukur bagaimana perjalanan roh itu, perjalanan dengan roh itu penuh air mata. Itu yang pernah terjadi, hampir saja perkawinan itu putus. Tapi untung Tuhan menjaga terus berjalan sampai anak-anak menjadi besar, dan sekarang aktivitas para engkong dan mak-mak itu, Romo kami tidak bisa datang, apa? Kami sudah nganu dengan cucu-cucu. Alasan. Ya itulah ya. Jadi cucu-cucunya itu dibikin alasan untuk tidak ke gereja. Tapi itulah Roh Kudus, menurut ya. Roh itu begitu. Dikira roh itu pinter, ya enggak apa-apa, kan gitu. Roh itu begitu baik, terbuka, dan hidup bersama-sama para murid seperti di Yerusalem. Roh itulah yang mengajar kita untuk bertahan. Itu yang penting. Memang masih ada masalah. Bagaimana kita tahu, kita bisa membedakan ini Roh Kudus, ini Roh kuda. Jadi itu yang penting. Bagaimana itu membedakan ini Roh Kudus. Saudara sekalian, hiduplah seperti biasa dengan Tuhan. Roh itu tidak bisa dirasakan. Roh itu mendorong kita untuk hidup seperti Yesus. Dalam kisah para rasul itu, Yesus itu dia yang berkeliling berbuat baik. Itu cuma itu, kemana-mana berbuat baik dan mencintai. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, pura-pura tidak melihat dan tidak membicarakan yang buruk.
Itulah orang yang mencintai. Yesus berkeliling berbuat baik. Pada Lukas 2 itu dia tumbuh sebagai manusia, dicintai Allah dan dicintai manusia. Karena Yesus itu selalu merendahkan diri. Jangan bilang-bilang ya, saya ini baik, tapi jangan bilang-bilang. Tapi suster-suster ini kalau baik itu diceritakan di atas soto rumah. Lihatlah aku the best, nah, aku yang terbaik, gombal. Dia mengosongkan diri, merendahkan diri, dan tidak mengklaim ini yang baik. Sudahlah, jalankan saja. Nanti kalau ada apa-apa ya sudah, nanti saya yang tanggung. Dia menderita untuk teman-temannya. Dia menderita untuk sahabat-sahabatnya. Dengan penuh cinta menjadi manusia, dia itu didorong oleh Roh Kudus, Roh Kuda, Roh Kudus namanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.